Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi pertemuan ini tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Jadi, upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN ini itu telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN. Dalam rangka pembentukan ASEAN tahun 2015 ini terus ditingkatkan. Nah, 3 pilar tersebut itu seperti kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, peningkatan kerjasama tersebut ini memerlukan support atau dorongan antara lain dari kekompakan, konsistensi, keterbukaan, dan rasa kekitaan, bukan rasa individual. Saling menghormati dan kesetiakawanan sosial dalam konteks ini, serta dinamis dalam menjalankan kerjasama. Nah, kerjasama yang dibangun ini harus berfokus pada masyarakat, people-centered approach, dalam berbagai multisektor atau berbagai sektor. Dalam pilar sosial, budaya, masyarakat ASEAN ini akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan. Tantangan apa? Di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesehatan masyarakat. Ya, karena kemiskinan, tenaga kerjaan, dan kesehatan masyarakat ini menjadi menjadi perhatian khusus, ya. Ya, kalau kemiskinan tidak kita perhatikan, tenaga kerjaan, kesejahteraan masyarakat, itu satu negara itu akan timpangan, terjadi ketimpangan, atau istilahnya itu untuk berjalan maju itu agak susah, ya. Nah, dalam memperkuat daya saing, kawasan ASEAN ini berkomitmen meningkatkan SDM, kualitas SDM dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN juga membuka aksesnya yang sangat luas, seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggota ASEAN di berbagai bidang. Bidang apa saja? Bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Ya. Dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Nah, apa itu tadi masyarakat madani? Jadi, masyarakat madani dalam bahasa Inggris, civil society, itu diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan menginterpretasikan kehidupan atau memaknai kehidupan. Kata madani sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized atau peradabannya. Nah, masyarakat ASEAN ini dapat lebih mengenali keragaman budaya negara-negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing. Tidak bisa kita misalnya terjadi konflik dengan Malaysia, kemudian kita menghujat, menghina, tidak bisa, ya. Kita harus tetap menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. Seperti kalian ini generasi penerus. Ya, pertemuan ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women in Vientiane, ya, di Laos. Kapan itu? 16 sampai 19 Oktober 2012. Ini telah mengadopsi Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women Partnership for Environmental Sustainability. Nah, deklarasi ini merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan perempuannya dalam bidang lingkungan.
Lalu yang selanjutnya untuk akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya. Dan membuat kebijakan strategis. Dan program mengenai lingkungan yang sustainable, berkelanjutan. Untuk perempuan, terutama yang berasal dari kelompok yang rentan. Selanjutnya, ASEAN Ministry Meeting on Women in 20 ini menugaskan ASEAN Commission on Women untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut melalui apa? Melalui kolaborasi dan koordinasi dengan badan sektoral terkait seperti ASEAN Senior Official Meeting on Environment atau disingkat ASOEN dan ASEAN Committee on Disaster Management atau disingkat ACDM Nah, dengan berbagai atau dengan berperan dalam kerjasama ASEAN, Indonesia ini selayaknya dapat meningkatkan daya tawarnya. Dalam pilar politik dan keamanan, secara historis, Indonesia adalah pendiri ASEAN, sehingga secara politis ini mempunyai pengaruh yang kuat. Selain itu, militer Indonesia diyakini masih yang terkuat di ASEAN. Pilar sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak, dengan usia produktif yang meningkat. Secara kultural, Indonesia juga memiliki kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Pada pilar ketiga, yaitu ekonomi, pertumbuhan Indonesia ini masih sangat tinggi dan produktif. Dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus di Indonesia. Dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan satu program yang menarik. Karena apa? Karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Pada saat terjadi krisis moneter 99 itu yang masih bertahan itu ekonomi sektor bawah. Industri-industri besar, usaha-usaha besar juga kolaps. Makanya di sini dalam pilar ekonomi, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah ini adalah salah satu komponen penunjang. Ingat, kata kuncinya penunjang ekonomi. Jadi meskipun terjadi krisis, ini ada ekonomi sektor ke bawah sebagai penunjang ekonomi negara. Nah, ini adik-adik atau kalian nih, atau siswa atau santri sebagai penerus bangsa ini harus melangkah lebih jauh lagi dengan pembenahan tiap-tiap lini pilar. Pembenahan itu apa saja? Pembenahan itu meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan penegak hukum dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi serta daya saing produk kita. Jadi itu upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara Asia, terutama yang di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.